Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik mahasiswa yang berbahagia, kita berjumpa lagi pada perkuliahan kita pada hari ini. Dan mari kita mulai bersama-sama dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik mahasiswa yang berbahagia, pada kali ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita, yaitu usul fikih atau usul fiqh atau usul fikih aplikatif, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengkaji beberapa kajian tentang metodologi, dan terakhir minggu kemarin kita sudah berbicara tentang qaul qadim dan qaul jadid atau aplikasi teori qaul qadim dan qaul jadid. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang aplikasi, yaitu maqasid syariah dalam kajian hukum Islam. Materi ini merupakan materi terakhir dalam perkuliahan kita pada pertemuan ke-15, di mana minggu depan kita sudah menjalankan ujian akhir semester atau UAS. Baiklah adik-adik mahasiswa yang berbahagia, kajian kita pada kesempatan ini adalah tentang maqasid syariah, atau maqasid syariah berasal dari dua kata, yaitu maqasid dan asyariah dalam bentuk idhofah. Maqasid yang berarti, atau maqasid yaitu adalah jamak dari maksud yang berarti adalah tujuan, sedangkan asyariah yang berarti adalah jalan lurus ataupun jalan menuju mata air, atau dalam istilah syaraknya hukum Islam yang bersumberkan pada Al-Quran dan hadis yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam ibadah, muamalah maupun akhlak. Kemudian maqasid syariah itu sendiri adalah tujuan yang hendak dicapai oleh syariah atau syariah Islam dengan menetapkan hukum-hukumnya. Dalam suatu kaidah kerap kita kenal dengan istilah lijalbil masalih wa lidaf'il mafasid, atau tujuan hukum itu adalah mengambil kemaslahatan dan menolak suatu kemudaratan. Dalam suatu kajian hukum syariah, maka akan sangat menentukan pada suatu kebutuhan hidup manusia, baik kebutuhan primer, kebutuhan pokok, dan kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan pelengkap, dan kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan pelengkap. Atau dalam kajian maqasid syariah disebut dengan daruriyah, hajiyah maupun tahsiniyah. Asas daripada maqasid syariah yang merupakan yaitu alat untuk menganalisis, yaitu kajian hukum pada kesempatan ini, ada beberapa unsur yang harus kita pahami. Yang pertama adalah menjaga agama atau hifdzuddin, yang dalam hal ini kita akan menganalisis satu perkara, misalnya perkara tentang rokok, di mana hifdzuddin artinya agama melarang bagi kita untuk berbuat zalim pada Allah, zalim pada diri sendiri maupun zalim kepada orang lain. Sedangkan merokok kerap kali kita akan mengganggu kesehatan kita, akan juga mengganggu lingkungan. Artinya kita meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, atau wad'u syai'in fi ghairi mahalihi. Terus kemudian yang kedua adalah menjaga jiwa. Jiwa kita harus kita jaga agar kita senantiasa sehat, agar kita senantiasa bisa menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini merokok kerap kali akan memberikan kesulitan bagi kita berupa kemudaratan yang akan menjadikan diri kita sakit, dan sakit itu akan menyakiti diri kita. Atau asap rokok akan senantiasa yaitu mengganggu pada sahabat ataupun kiri dan kanan kita atau lingkungan yang ada di sekitar kita. Dan yang ketiga adalah hifdzu al-akal atau menjaga akal. Dalam hal ini bahwa orang yang akalnya sempurna, maka dia sesungguhnya akan senantiasa mengikuti apa yang diridhai oleh Allah, dan akan senantiasa menjauhkan atas apa yang dilarang oleh Allah. Artinya dengan akal yang sehat kita akan senantiasa bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Artinya akal harus dijaga. Dan selanjutnya adalah hifdzun nasl atau menjaga keturunan. Ketika kita melakukan sesuatu kemudaratan, merokok adalah sesuatu yang berbahaya bagi kesehatan kita, dan kemudian akan berbahaya pada anak kita dan pada istri kita, yang dalam hal ini akan senantiasa merusak pada nasab kita. Lantas kemudian yang
Selanjutnya kelima yaitu menjaga harta. Artinya ketika dampak daripada rokok adalah sesuatu yang mudarat dan kemudian akan berdampak negatif pada kesehatan kita, maka akan banyak yang kita keluarkan untuk berobat, beli obat untuk berobat kesehatan kita, dan itu akan menghabiskan dana yang banyak dari penyakit yang mungkin akan dapat dideteksi melalui tenaga medis. Maka menjaga harta itu menjadi sesuatu yang penting dalam konteks ini. Dan selanjutnya yang keenam adalah menjaga lingkungan atau hifdzul bi'ah, di mana ketika seseorang merokok akan mengganggu lingkungan dan akan mencemari lingkungan dan akan mengganggu kesehatan orang yang ada di sekitarnya. Maka daripada itu dalam analisis maqasidus syariah ini, dalam aplikasi atau usul fikih aplikatif dalam menganalisis suatu perkara, yaitu perkara rokok, dan dapat kita simpulkan bahwa hukum rokok itu adalah makruh tahrim, suatu makruh yang mendekati pada hukum yang haram. Artinya meskipun tidak sampai pada hukum haram, tapi kemudaratannya ketika dilakukan secara terus-menerus akan mengganggu kesehatan, dan itu adalah memiliki dampak yang kurang baik, atau la doror wala dirar dalam suatu kaidah. Janganlah melakukan kemudaratan pada diri kita dan juga kepada orang lain. Maka mengutamakan sesuatu yang maslahat lebih diutamakan daripada melakukan sesuatu yang mudarat. Darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Untuk itu kajian kita pada kesempatan ini, dan semoga bisa bermanfaat pada pertemuan terakhir dalam perkuliahan ini. Dan silahkan disiapkan, minggu depan kita sudah mulai UAS, dan materi-materi yang disajikan dari pertemuan pertama hingga pertemuan akhir pada saat ini silahkan dibaca, silahkan ditelaah, dan silahkan dipahami secara mendalam, dan minggu depan kita akan melaksanakan UAS. Baik, terima kasih. Kita tutup bersama-sama dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.